Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Santa Maria Bunda Allah melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto PR. Sebelum perayaan Ekaristi ini dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit. Semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini. Terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Meteraikan kami dengan darah dan tubuh yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kami mohon untuk berdiri. Datanglah Ramamu,
Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini tanggal 1 Januari kita merayakan tahun baru dan gereja mengajak kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Dunia. Kita memohon rahmat-Nya agar kita menjadi pribadi yang penuh syukur dan menjadi pribadi yang peduli, terlebih menjadi optimis untuk menatap hidup kita di masa mendatang. Maka mari kita bawa hidup kita dan hati kita, apapun yang kita rasakan, entah kecewa, entah sakit, entah terluka, entah gembira, entah syukur, mari kita bawa semuanya, kita persembahkan kepada Allah dalam Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Betlehem yang amat sederhana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan dan damai damai. di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari bersatu dalam doa. Hari ini bersama keluarga Thomas Wijaya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2020 dan mohon berkat perlindungan penyertaan Tuhan untuk tahun 2021. Juga dari keluarga Ferry Sugio Susilo, bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di tahun lalu dan mohon rahmat Tuhan di tahun yang baru. Bersama Hendra Cynthia Louis, bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di tahun yang lalu dan mohon rahmat Tuhan bagi tahun yang baru. Juga dengan ungkapan yang sama dari Bapak Stefanus Lim Kimbua yang bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di tahun yang lalu dan mohon rahmat untuk tahun ke depan. Bersama Hendra Iskandar dan Cynthia Rusli, bersyukur atas ulang tahun perkawinan ke-19 tanggal 28 Desember yang lalu. Juga bersama keluarga Matius Junaidi yang bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan di tahun 2020 dan mohon berkat untuk penyertaan di tahun 2021. Terus semua berdoa bagi mama kami Indra Januati yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan juga kebahagiaan bagi yang berulang tahun. Juga bersyukur atas bertambahnya usia bagi Bapak Lukas Sabe dan Ibu Indra Januati. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Syukur atas perkawinan ke-48 bagi Bapak Yohanes Sutrisno dan Ibu Santi Katarina. Mohon berkat dan bimbingan Roh Kudus untuk tahun berikutnya. Mengucap syukur atas ulang tahun untuk Ibu Indra Januati. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup selanjutnya. Juga mengucap syukur kepada Bapak dan Bunda Maria atas rahmat penyertaan di tahun 2021. Mohon rahmat di tahun berikutnya oleh seluruh keluarga keluarga Petrus UI. Juga berdoa bagi Bapak Indra Toharjo yang meninggal 12 tahun yang lalu. Juga bersama Bapak Berkuinus Hasandra yang mengucap syukur atas berkat dan perlindungan serta bimbingan Roh Kudus untuk waktu yang telah lalu. Mohon berkat perlindungan untuk penyertaan di waktu-waktu selanjutnya. Mari kita bawa seluruh ujub dan permohonan kita dalam Ekaristi pada sore hari ini. Allah Bapa kami, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya,
kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Kini Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan putranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, kalau di awal tahun orang biasanya lalu mencoba melihat ramalan-ramalan. Entah dari zodiak, entah dari sio. Lalu di sana ada banyak ramalan. Bagaimana rezekinya, bagaimana keuangannya, bagaimana asmaranya. Kalau orang-orang muda sukanya lalu melihat bagaimana asmaranya. Dikatakan kekasihmu sedang menanti di depanmu. Lalu orang berusaha untuk menata hatinya menjadi mantap. Tetapi ketika ramalan dikatakan bintangmu atau siomu itu kurang beruntung di tahun ini, lalu orang mulai berusaha supaya ramalan yang buruk itu diminimalisir, tidak terjadi. Inilah suasana di tahun baru pada awal-awal hari. Gereja mengajak kita pada tanggal 1 ini merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Apa yang ingin dimaknai atau apa yang ingin diajarkan oleh gereja kepada kita? Rasanya kita mau mengatakan, lihatlah pribadi yang peduli itu. Maria sebagai seorang perempuan, ia peduli karena dunia butuh keselamatan dan Allah butuh manusia untuk menjelma dalam diri manusia. Dipilihlah Maria untuk mengandung putra Allah itu.
Karena Maria peduli dunia yang butuh penyelamat, maka Maria mengatakan ya terhadap tugas itu. Sikap peduli inilah yang rasa saya menjadi perlu dimaknai oleh kita dan perlu terus dihidupi. Agar sikap peduli Maria menjadi sikap kita peduli kepada yang lain. Bacaan Injil menegaskan hal yang sama. Ketika para gembala mendengar berita dari malaikat Allah bahwa terjadi sesuatu di Bethlehem, penyelamatmu datang, gembala yang peduli itu bergegas cepat-cepat pergi ke Bethlehem, dan dikatakan mereka menemukan apa yang dikatakan tentang anak itu oleh malaikat. Dan semua orang ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semuanya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Gembala peduli, maka dia cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk melihat penyelamat itu yang datang. Dua pribadi, atau kalau kita mengatakan gembala satu pribadi, lalu Bunda Maria satu pribadi yang menggambarkan sikap kepedulian. Sekaligus optimis dari para gembala ini. Ketika para malaikat mengatakan, hei, di Bethlehem penyelamatmu datang. Karena rasa optimis itulah menggerakkan para gembala berlari cepat untuk datang ke Bethlehem. Kita melihat ada dua semangat. Satu peduli, satu optimis. Rasa saya menjadi satu gerak semangat yang boleh menjadi awal di tahun ini menjadi milik kita. Peduli dan optimis. Optimis terhadap masa depan kita. Optimis terhadap 2021. Bahwa semuanya akan terlewati dengan semangat kita. Sama seperti waktu di awal tahun 2020. Kita bertanya-tanya akan terjadi apa ya? Ternyata malapetaka. Pandemi COVID-19 melanda. Dan pelan-pelan kita melewatinya. Kita menjalani itu. Kita berusaha berdamai dalam arti tetap hidup, tetap bekerja meskipun virus tetap ada. Dengan protokol kesehatan yang kita upayakan dengan baik. Inilah optimisme kita. Kalau 2020 yang serba sulit ini pun bisa kita hadapi dan kita tapaki satu demi satu dan kita mengakhiri 2020 dengan baik, maka 2021 pun kita optimis bahwa kita akan melewatinya dengan baik pula. Satu-satunya yang kita pegang adalah Tuhan yang menyertai kita. Jangan sampai kita terlepas dari tangan Tuhan. Seorang anak kecil yang sedang berjalan, belajar berjalan, meskipun hanya memegang satu telunjuk bapaknya, ditetah dengan satu telunjuk saja, anak itu menjadi yakin, saya bisa jalan. Tetapi ketika telunjuk ini dilepaskan, anak itu akan berhenti karena tidak yakin bisa berjalan. Dia akan hoyak-hayik karena dia mencari pegangan. Maka kita sebagai orang beriman, mari kita memegang tangan Tuhan supaya kita menjadi yakin untuk menapaki hari-hari kita di tahun 2021. Menjadi orang yang peduli dan menjadi orang yang optimis, itulah yang kita upayakan. Dan kita mohon rahmat-Nya pada sore hari ini agar kita sungguh menapaki
tahun baru ini dengan optimisme yang baik dan sikap peduli yang semakin sempurna. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa umat. Maria telah mempersembahkan diri kepada Allah tanpa risau sedikit pun juga. Marilah menghadap Allah yang selalu menjaga kita, dan marilah mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kesucian Ibu Maria sebagai Bunda Allah dicerminkan dalam Gereja Kudus. Semoga para gembala gereja selalu berusaha untuk menjaga kawanan yang dipercayakan kepada mereka. Semoga kami semua berkembang dalam kasih kepada Allah dan pelayanan kepada sesama manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Maria adalah ibu kita karena kebaikan hati Kristus. Semoga atas doa ibu tersuci itu, Tuhan menjaga dan melindungi semua anak, supaya berbahagia dalam masa muda mereka, khususnya anak-anak miskin dan anak-anak jalanan yang hidup di tengah-tengah kejahatan dan godaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada waktu Maria melahirkan Yesus, para malaikat mewartakan damai di bumi. Semoga seluruh dunia hidup dalam damai, dan semoga hari perdamaian sedunia ini membawa keharmonisan di antara manusia dan bangsa-bangsa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Maria telah menyanggupkan diri secara taat bagi panggilan Tuhan. Semoga kami semua menyadari keindahan panggilan Kristiani, baik yang terpanggil sebagai imam atau biarawan-biarawati, maupun mereka yang terpanggil sebagai awam. Semoga kami semua selalu setia kepada panggilan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas ulang tahun perkawinan ke-19 tahun dari Hendra Iskandar dan Cynthia Rusli. Juga mengucap syukur atas perkawinan ke-48 Bapak Yohanes Sutrisno dan Ibu Santi Katarina. Ya Bapak, kami bawa dua keluarga ini untuk Engkau berkati, agar di hari-hari yang mendatang keluarga ini semakin erat bersatu dan menampakkan kasih sayang-Mu kepada semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun di hari ini, Ibu Indra Januati dan Mas Lukas Sabet. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesehatan, kegembiraan dan perlindungan, sehingga mereka berdua hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di tahun ini, di tahun lalu, serta mohon rahmat Tuhan di tahun yang baru, khususnya bagi keluarga Bapak Stefanus Lim Pimgua, Bapak Thomas Wijaya, keluarga Ferry Sugio Susilo, Bapak Hendra Cynthia Louis, seluruh keluarga Petrus Ui, dan Bapak Herquinus H. Chandra, serta kami semua yang merasakan rahmat yang sama. Semoga kami tetap meyakinkan diri, percaya pada penyertaan-Mu dan penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga kami tetap hidup
di jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Hindrato Harjo yang telah meninggal 12 tahun yang lalu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat terindah bagi Bapak Hindrato ini untuk menikmati hidup abadi bersama para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, karena kebaikan hati-Mu Engkau telah memberi Maria kepada kami sebagai teladan kesetiaan kepada kehendak-Mu. Semoga kami selalu terbuka dengan kasih dan taat terhadap isyarat-isyarat kehendak-Mu, sebab dengan demikian kami mengikuti jejak Maria, Bunda kami, serta berkenan dalam pandangan-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon, bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada masa ini, karya penyelamatanmu bersinar di tengah kami. Sabdamu menjadi manusia lemah, supaya hidup kami yang rapuh dan fana diresapi oleh daya ilahimu yang abadi dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami memadukan suara dengan paduan para malaikat dan bersukaria memujimu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku
Perawan pilihan Allah, oh Maria, kau terima rahmat berlimpah, oh Maria, doakanlah Roh Putra dalam mengemban tugasnya di dunia. Dengan hati yang terbuka, oh Maria, kau sambut tugas raksasa, oh Maria, doakan Roh Putra dalam mengemban tugasnya di dunia. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan sebagai ibu yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan orasi Ekaristi. Allah yang tersama, di Kau kusembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, memandang Engkau tanpa lainnya. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Hari ini adalah hari yang penuh rahmat
kita mengawali tahun yang baru dengan adorasi Ekaristi. Kita bersembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu, Anda semua yang hadir untuk membawa seluruh pengalaman hidup kita, hati yang sedang kita rasakan hari ini, entah terluka, entah kehilangan, entah sakit hati, entah kecewa, atau optimis, atau pesimis. Semuanya kita bawa pada sakramen Maha Kudus. Kita katakan pada Dia yang mengasihi kita. Kita doakan dari buku halaman 7. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia dengan lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan panah ini diurapi oleh daya ilahi abadi. Dengan dayanya dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatan bersinar di tengah-tengah kami, untuk mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi berani menjadi pembawa damai bagi sesama. Dengan demikian kami pun dapat menjadi sarana inkarnasi-Mu di tengah-tengah mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramento, venerem urgenui, et antequum documentum, napose
Engkau telah memberi roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita bersiap hati dan bersiap diri untuk menerima berkat sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef
mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Suster Bapak Ibu yang terkasih, besok pagi ada Ekaristi untuk mendoakan para imam, baik yang di Purwokerto maupun imam-imam di tempat berkarya di tempat lain. Bapak Ibu yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan sembah bakti kepada sakramen Maha Kudus sudah selesai. Mari kita lanjutkan hidup dengan penuh optimistis dan rasa peduli kepada sesama. Amin. Kejamnya